atau membahas, membedah mengenai pasal kontroversi. Mohon maaf, suara saya apakah terdengar? Terdengar, Mas. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam-salam yang lainnya. Salam sehat terutama. Baik, ketika kita berbicara dalam konteks KUHP, tentunya ini adalah suatu yang polemik mengenai RUU KUHP sendiri. Ada yang mengatakan RUU KUHP ini adalah terdapat pasal-pasal karet. Sebenarnya sebelum jauh kita menelisik ke situ, ketika kita berbicara mengenai hukum pidana, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa menyatakan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk mewujudkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, diperlukan sistem hukum nasional, yaitu yang harmonis, sinergi, komprehensif, dan dinamis, melalui upaya pembangunan hukum salah satunya. Nah, di dalam hukum pidana, maka dilakukanlah pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP kita itu berasal dari WPS, Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië. Nah, WPS itu berasal dari Kode Penal Prancis. Kode Penal Prancis berasal dari hukum Romawi. Jadi kalau kita berbicara kalau istilah Arabnya itu nasab, KUHP Indonesia itu merupakan anaknya KUHP Belanda, yaitu WPS, anak kandungnya WPS, yaitu, dan juga cucunya Kode Penal Prancis, KUHP Prancis, dan buyut kandungnya hukum Romawi. Maka oleh karena itu, secara mutatis mutandis ketika kita berbicara dalam hukum pidana terhadap pembaharuan, hukum yang berlaku saat ini dinamakan ius constitutum, yaitu seperti KUHP. Nah, kita melihat KUHP ini adalah KUHP yang digunakan pada tahun 1918 atau lebih ke belakang lagi 1870, yaitu WPS. Maka secara dimensi ruang dan waktu, KUHP yang kita pakai sekarang ini sudah berlaku kurang lebih selama 222 tahun. Sementara Indonesia merdeka sekitar 70 tahun. KUHP sudah 222 tahun. Apakah ada di dalam nilai-nilai di dalam KUHP itu nilai-nilai Pancasila? Tentunya tidak ada. Bagaimana kita mengatakannya tidak ada? Soalnya jarak dimensi kemerdekaan dan KUHP ini berlaku sangat jauh sekali. Yang kedua, apakah ada di dalam KUHP itu semangat global, nilai-nilai hak asasi manusia? Tentunya tidak ada. Maka oleh karena itu, para pembaharu hukum pidana melakukan politik dekolonisasi, yaitu pembaharuan hukum pidana yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang berdasarkan asas-asas kebangsaan Indonesia. Nah, maka daripada itu, ketika kita berbicara hukum pidana, tidak cukup hanya ius constitutum, berarti kita masuk kepada tataran ius constituendum. Apa itu ius constituendum? Yaitu hukum yang kita cita-citakan, yaitu RUU KUHP ini merupakan kitab undang-undang yang kita cita-citakan. Nah, sebelum membuat undang-undang,
yang kita cita-citakan itu harus menggunakan ilmu. Ilmu apa? Ius comparandum atau comparative law, yaitu suatu perbandingan. Dan tidak cukup di situ. Ketika kita berbicara dalam konteks Indonesia, di negara timur, ada yang namanya ius loci, ius non scriptum, yaitu hukum yang tidak tertulis, atau bisa disebut dengan hukum adat. Maka ketika kita membuat KUHP di Indonesia, para begawan hukum pidana, mulai dari Profesor Mulyatno, Profesor Sudarto, Profesor Ruslan Saleh, Profesor Umar Seno Aji, Profesor Muladi, Profesor Barda Nawawi Arif, Profesor Nyoman, dan sekarang seperti yang kita ketahui Wamenkumham Prof. Edward Omar Sarip Hirariet. Nah, maka daripada itu KUHP ini bukan semata-mata langsung terburu-buru dan lain sebagainya. Tidak ada pembuatan undang-undang yang selama RUU KUHP. Silahkan dicek, silahkan dicari sendiri. Maka oleh karena itu ketika kita berbicara mengenai delik-delik kontroversial, yang dimana itu dianggap delik kontroversial, tentunya kita harus memahami ketika kita berbicara memahami suatu norma di dalam hukum pidana, gunakan ilmu hukum pidana, gunakan asas dan teori hukum pidana, gunakan interpretasi hukum pidana. Jadi jangan membaca norma di dalam hukum pidana itu menggunakan ilmu hukum tata negara, ilmu hukum perdata, ilmu hukum bisnis, sehingga doesn't make sense. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita langsung masuk kepada pasal-pasal yang dianggap kontroversi. Sebenarnya berdasarkan laporan Kemenkumham, setidaknya ada 14 pasal yang dianggap kontroversi. Tetapi saya tidak akan membahas keseluruhan pasal ini mengingat keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Kalau dibahas semua pasal itu mungkin webinar ini selesai 6-7 jam. Nah, yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh moderator tadi, asas legalitas. Asas legalitas, the living law. Kenapa kita membuat asas legalitas itu tidak hanya asas legalitas formal? Karena asas legalitas formal itu adalah asas legalitas yang cukup kaku, adalah paradigma hukum klasik, bukan lagi orientasi kepada hukum modern. Jadi semata-mata kalau suatu perbuatan itu sudah ada deliknya di dalam undang-undang, maka secara mutatis mutandis tidak bisa dimaafkan lagi. Contoh seperti fenomena kasus yang kita kenal, Mbok Minah. Mbok Minah ini mengambil buah kakao yang sudah jatuh. Padahal secara hukum material ataupun hukum yang hidup, the living law, itu tidak dikatakan suatu perbuatan pidana. Tetapi KUHP peninggalan Belanda itu tidak mau tahu itu. Selagi ada dalam rumusan delik 362, maka secara mutatis mutandis Mbok Minah dipidana walaupun hanya mencuri sebuah kakao. Nah, ini disayangkan betapa ironinya kita menggunakan asas legalitas untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Jadi asas legalitas formil itu hanya secara filosofis hanya sebagai asas tiada maaf bagimu, yaitu not forgiveness for you. Kalau orang sudah secara undang-undang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka tiada maaf bagimu. Padahal dalam konteks hukum yang hidup, mengambil buah yang jatuh itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Maka oleh karena itu, tim perumus memperluas asas legalitas ini tidak hanya asas legalitas formil saja, melainkan asas legalitas material. Apa teorinya?
yaitu apa perbuatan sifat melawan hukum material. Ada di dalam bukunya Profesor Sudarto, juga dijelaskan di dalam bukunya Prof. Mulyatno. Nah, Yonker di dalam bukunya, kalau tidak salah, Inleiding tot Indische Nederland Indische Strafrecht, pengantar hukum pidana Belanda. Jadi Yonker mengatakan hukum pidana Belanda ini tidak bisa diterapkan secara mutatis mutandis dalam hukum pidana Indonesia. Kenapa Yonker berkata demikian? Karena di dalam hukum di dalam Indonesia, di dalam negara Indonesia ada hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum adat. Sementara di Belanda itu homogen. Adat ya adat, negara ya negara. Berpahamnya beda. Mereka individualistik, sekuleristik, dan liberalistik. Sementara ketika kita berbicara di dalam konteks Indonesia, maka di situ ada yang namanya adat, ada yang namanya hukum kebiasaan. Jadi make sense tidak? Orang Belanda saja yang telah menjadi hakim 10 tahun di Sulawesi Selatan mengatakan hukum pidana Belanda ini tidak relevan diterapkan di Indonesia. Lah kita sebagai orang Indonesia demo memaksakan agar asas legalitas cukup formil saja, jangan material. Jadi orang Belanda saja sadar hukum mereka tidak bisa diterapkan di Indonesia. Lah kita malah balik ingin ke paradigma abad 18 di mana asas legalitas dimaknai kaku, asas tiada maaf bagimu. Nah, yang berikutnya adalah pasal terhadap penghinaan terhadap presiden. Seperti yang kita ketahui, ketika kita berbicara dalam konteks demokrasi, di Indonesia ini berbeda demokrasinya dengan Barat. Di Indonesia ini, di Barat itu demokrasinya yaitu universal. Apa itu demokrasi universal? Yaitu demokrasi itu lebih tinggi, hak asasi manusia itu lebih tinggi dibandingkan dengan ideologi negara, dibandingkan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sementara ketika kita berbicara dalam konteks Indonesia, ada di mana posisi demokrasi Indonesia? Demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi yang partikularistik, yang bersifat interface, interkonsolidasi, yaitu demokrasi yang disesuaikan dengan Pancasila. Apa itu Pancasila? Yaitu sila pertama, sila ketuhanan, berorientasi kepada moral religius. Pertanyaannya, ketika kita berbicara dalam konteks 218 tentang penghinaan terhadap presiden, agama mana yang memperbolehkan menghina seseorang? Toh, walaupun dia kepala negara. Baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, saya kira tidak ada agama yang memperbolehkan menghina siapapun, baik itu bahkan dia presiden. Jadi jangan semata-mata ketika seseorang itu menjadi presiden, harkat dan martabat dia itu tidak dilindungi lagi. Boleh kita caci maki, hina, tentunya tidak boleh. Nah, 218 ini, pasal 218 ini kualifikasinya itu orang Indonesia, perbedaan orang Barat dan orang Timur. Orang Barat mengatakan dignity itu adalah wegdelikten, malah prohibita. Sebentar budaya kita orang Timur mengatakan bahwa penghinaan itu adalah rehdelikten, malah insa. Apa itu malah insa? Sesuatu yang dari sananya emang merupakan suatu kejahatan. Kalau di Barat, ketika kita berbicara dalam konteks Amerika, kalian mengatakan fuck you Joe Biden. Itu doesn't make sense. Karena mereka ideologinya berbeda. Ilmu kriminologinya berbeda. Mereka menganggap itu wegdelikten. Makanya di Amerika itu penghinaan terhadap presiden itu tidak dipidana. Dia merupakan hukum perdata. Tetapi ketika kita berbicara dalam konteks Indonesia, itu rehdelikten. Tidak boleh orang menghina seseorang. Nah, 218 itu merupakan suatu kritik.
tidak menghambat jalannya demokrasi sepanjang pendapat itu diutarakan dengan kritik. Lantas timbul pertanyaan, apa perbedaan antara kritik dan penghinaan? Ya sangat mudah sekali dikualifikasikan. Semisal ketika kamu ingin mengkritik Jokowi itu pemerintahannya tidak make sense, amburadul, kacau balau, itu adalah sebuah kritik. Tapi ketika kamu berbicara Jokowi itu B, Jokowi itu kebun binatang, itu adalah penghinaan. Jadi sangat jelas sekali kualifikasi antara kritik dan penghinaan. Yang berikutnya adalah pasal mengenai pawai, aksi, dan demonstrasi. Banyak para aktivis mengatakan bahwa ini adalah menghalangi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, melakukan aksi. Kenapa harus melakukan izin? Nah, inilah memahami norma. Padahal ketika kita berbicara hukum pidana, scripta, lex scripta, dia harus tertulis, lex stricta, dia jelas. Di situ di pasal itu tertulis jelas pemberitahuan, bukan izin. Jadi pemberitahuan dan izin itu dua hal yang berbeda. Kalau pemberitahuan, kalau izin sifatnya ketika ingin melakukan aksi, dia bisa diizinkan, bisa tidak. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks pemberitahuan, just only pemberitahuan, just only information. Karena apa? Filosofi hukum pidana itu bukan hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Ketika Anda melakukan aksi secara tanpa sadar, Anda juga mengganggu kepentingan orang lain, terjadi penutupan jalan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu dilakukan pemberitahuan terhadap pihak yang berwenang agar diarahkan dengan baik. Kita tidak tahu, semisal orang ambulan membawa orang yang sakit, tiba-tiba orang melakukan aksi, jalan ditutup tanpa pemberitahuan, nyawa orang melayang. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Jadi hukum pidana itu bukan hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga melindungi kepentingan umum. Nah, untuk berikutnya adalah delik perzinahan. Pengkritik pada mengatakan, mengapa sih negara ini terlalu ikut campur mengenai delik berzina? Wong yang berzina itu kami, urusan ranjang, urusan kamar. Kenapa negara ikut campur terhadap hal-hal demikian? Seperti yang saya katakan tadi, berbeda antara kita dengan Eropa. Sementara Eropa itu ideologinya individualistik, liberalistik, dan sekuleristik. Jadi negara, agama ya agama. Sementara kita adalah Pancasila. Di dalam Pancasila itu ada yang pertama adalah sila ketuhanan. Dan Pancasila itu sebagaimana di dalam Undang-Undang 11 dan Undang-Undang 11 tahun 2012 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Jadi ketika kita membuat draft undang-undang hukum pidana, norma-norma di dalam hukum pidana, maka secara mutatis mutandis harus berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya, apakah ada agama yang memperbolehkan zina? Saya tanya di sini kawan-kawan. Tidak ada. Maka daripada itu harus diatur. Kalau di Barat, kenapa di Barat tidak mengatur delik perzinahan itu? Di Barat itu dikatakan berzina apabila seseorang itu sudah menikah dan melakukan hubungan intim terhadap wanita lain. Tetapi kalau di Indonesia, berzina itu bukan hanya bagi orang yang menikah, tetapi bagi orang yang belum menikah pun, belum ada ikatan perkawinan, maka ketika dia melakukan suatu hubungan yang bersifat intim, maka itu sudah dikualifikasikan zina. Nah, maka daripada itu, zina ini merupakan delik aduan. Kenapa itu delik aduan? Karena persoalan budaya, bangsa, dan agama.
Sementara orang Sumbar Sumatera Barat ingin mengatakan, oh delik perzinahan itu tidak usah delik aduan, delik biasa saja. Artinya semua orang bisa melapor. Tetapi bagi orang Sulawesi Utara, kenapa kok zina diatur? Seharusnya ini hal bersifat privat. Nah, maka para penyusun, para perumus mengambil middle way, Indonesian way, win-win solution, yaitu jalan tengah. Pasalnya tetap diatur, tetapi bukan lagi merupakan delik umum, melainkan delik aduan. Siapa yang bisa mengadu? Yaitu hanya ibu, bapak, maupun anak seseorang yang berzina. Saya kira lebih baik kita cukupkan sampai di sini. Kita lebih kepada diskusi tanya jawab saja. Boleh mengkritik, boleh menyanggah, apapun itu saya menerima. Sangat terbuka sekali. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, tadi terkait dua pasal, yaitu pasal tentang penghinaan presiden dan juga pasal tentang perzinahan. Mungkin kalau teman-teman atau kawan-kawan ada yang mau menyanggah ataupun menyampaikan argumentasinya, monggo dipersilahkan gitu. Halo, bagi teman-teman yang ingin menyanggah ataupun ingin menyampaikan argumentasinya, monggo dipersilahkan. Jadi mengenai pasal tentang penghinaan presiden, yaitu pada pasal 218 kalau tidak salah ya, yang mana tadi sempat dikaitkan ya, tentang pasal tersebut dengan kondisi demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu demokrasi partikular yang mana demokrasi ini tentu dikaitkan dengan asas Pancasila, asas moral. Tentu tidak ada satupun agama yang membolehkan adanya penghinaan terhadap presiden salah satunya. Maka dari itu, oleh karena itu, dengan adanya undang-undang ini atau pasal ini, penghinaan terhadap apapun dan siapapun, terutama oleh presiden, tidak dibenarkan, sehingga muncullah pasal ini seperti itu. Kemudian tadi dikatakan tentang perzinahan juga, bahwasanya negara mana, agama mana yang membolehkan adanya perzinahan, kan? Apakah ada agama yang membolehkan perzinahan, gitu kan? Maka dari itu, Indonesia yang dimana demokrasinya adalah demokrasi partikuler, yang mana dikaitkan atau dihubungkan dengan asas moral, asas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maka perzinahan itu tidak diperbolehkan, terlepas dari kepentingan ataupun wilayah privat atau yang lainnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lainnya jika ingin menyampaikan argumentasinya ataupun sanggahnya, bisa dipersilahkan. Tadi sedikit mungkin ada ini ya, ada dua delik ya, yaitu delik aduan dan juga delik biasa. Nah, ketika misalnya seorang menyampaikan argumentasinya, walaupun dia sebenarnya tidak berniat untuk menghina presiden, tetapi di situ presiden atau pemerintah itu merasa dirinya terhina, itu bagaimana, Mas? Itu masuk delik apa itu, seperti itu? Kalau seandainya seperti itu kasusnya. Karena saya juga tadi sempat melihat Rocky Gerung pada waktu dia berkunjung di Makassar kalau tidak salah, dia sempat ditanya tentang pada waktu itu Rocky Gerung sedang makan kepala. Kemudian salah satu orang bertanya, apakah kepala ikannya enak? Ya, lebih enak daripada kepala negara. Nah, seperti itu apakah masuk di dalam penghinaan, Mas? Nah, kalau begitu dikumpulkan saja Mas pertanyaannya biar dijawab sekaligus. Pertanyaan, sanggahan dan lain sebagainya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikarenakan nggak ada yang nanya, nggak ada yang nyanggah gitu. Ya, dari tadi izinkan saya ngobrol sedikit saja gitu kan. Yang dimana di kota saya kemarin-kemarin itu ada aksi tentang RKUHP tersebut. Nah, terkait dengan pasal 218 ya, 217 218 gitu tentang penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden. Nah, aktivis bilang bahwasannya penghinaan presiden itu diatur dalam KUHP lama, yaitu di pasal 134 ya kalau tidak salah ya, dalam KUHP lama begitu, kalau tidak salah ya itu. Nah, bentar. Nah, lalu di dalam pasal tersebut tentang penghinaan presiden itu diputus oleh keputusan Mahkamah Konstitusi ya pada tahun 2006, bahwasannya sudah tidak relevansi lagi pasal tersebut tentang penghinaan presiden, karena negara kita adalah negara demokrasi ya setelah 98 begitu. Nah, bagaimana Abang bisa menjelaskan tentang hal itu gitu. Begitu Bang, terima kasih. Cek apa kedengaran Bang? Kedengaran Ya, nggak? sangat kedengaran. Dikumpulin aja dulu moderator pertanyaannya, sanggahannya atau lainnya biar dijawab sekaligus. Nah itu aja sih, mungkin nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan lain ya yang kali ini saya menanyakan bagaimana Abang menanggapi tentang aktivis yang berpikirnya ke arah situ gitu, bahwasannya penghinaan presiden itu sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara kita begitu, karena di KUHP lama pun sudah tidak diberlakukan atau sudah diputus gitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Begitu, Bang. Oke, bagi kawan-kawan lainnya, mungkin kalau ada yang ditanyakan atau ingin menyanggah, bisa dipersilahkan. Silakan buat kawan-kawan semuanya, baik bertanya, sanggahan, kritik, kami sangat terbuka sekali. Oh iya, Bang, saya belum memperkenalkan diri ya, Bang ya. Mohon maaf. Oh iya, Perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad Yuda, Bang, dari Sukabumi. Kemarin kawan-kawan dari aktivis Sukabumi itu melakukan aksi terkait RKUHP. Makanya saya nanya begitu, Bang. Terima kasih. ini dari Fakultas Hukum. Saya kebetulan semester maba ya Bang ya, mahasiswa baru dari Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Oh, Sekolah Tinggi Pasundan. Oke, untuk selanjutnya silakan kawan-kawan, biar kita diskusinya dikumpulkan saja semua pertanyaan, biar kita jawab sekaligus. Mungkin kalau tidak ada yang tanya, langsung dijawab aja, nggak apa-apa, Mas. Dipersilahkan. Ya, baik, untuk berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh saudara moderator, kita melihat penghinaan itu dalam interpretasi hukum pidana. Apa yang dimaksud dengan interpretasi penghinaan di dalam hukum pidana? Yaitu dignity. Apa kualifikasi penghinaan di dalam hukum pidana? Yang pertama adalah sma, yaitu menista. Yang kedua adalah laster, fitnah. Yang ketiga adalah enpoderhebelediging, penghinaan ringan. Yang keempat, lastereke verdemaking, yaitu menuduh secara memfitnah. Nah, sekarang kita lihat yang disampaikan itu berupa kritik atau penghinaan.
Kalau diungkapkan dalam bahasa satir seperti Rocky Gerung dan lain sebagainya, ada yang menyatakan bahwa bagaimana kalau kita mengatakan presiden hidungnya mancung, padahal kan mancung itu apakah dikatakan penghinaan atau bukan? Pinocchio kan mancung, mancung itu artinya apa? Pembohong kan? Ini bahasa satir, bahasa seniman Mughal. Nah, di dalam hukum pidana itu, di dalam konsep RUU KUHP itu ada namanya reh padis kron, yaitu alasan pemaaf. Jadi apabila perbuatan itu tidak dikualifikasikan merupakan dignity, penghinaan, dan maksud dan tujuannya kritik, walaupun dalam konteks bahasa satir, maka hakim bisa memaafkan itu, tidak akan dilakukan pemidanaan. Sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, 4 kualifikasi penghinaan. Walaupun dia mengatakan Jokowi hidungnya mancung, pada hakikatnya secara filosofi tidak menggambarkan Jokowi seperti wajahnya, maksud dibalik itu adalah mengkritisi bahwa Jokowi itu banyak bohongnya, itu tidak bisa dikenakan delik penghinaan. Dan delik penghinaan ini adalah delik aduan. Personal leg dari presiden itu sendiri yang bisa mengadu. Nah, maka daripada itu, hukum itu not only rule and logic, tidak hanya hitam black letter law, tetapi behavior, even behind behavior. Bahkan di balik itu apa? Nah, seperti bahasa satir itu tidak bisa dikualifikasikan mengenai delik pemidanaan, delik penghinaan. Karena itu emang bahasa satir. Ada reh padis kron di dalam hukum pidana. Makanya itu ditemukan di mana? Di dalam penjelasan. Makanya ketika kita berbicara RUU KUHP, jangan cuma membaca norma, tapi baca buku 1 ketentuan umumnya, buku 2 tindak pidana, dan juga baca penjelasannya. Oleh karena itu kita akan mengetahui bagaimana penghinaan, bagaimana kritik. Di situ dijelaskan di dalam penjelasan. Seperti yang saya katakan bahwa membaca hukum pidana itu tidak cukup dengan tidak boleh menggunakan interpretasi hukum tata negara, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum perdata, tetapi gunakanlah interpretasi hukum pidana. Karena di situ di dalam setiap norma itu terkandung asas-asas dan teori hukum pidana. Nah, baik, untuk pertanyaan Mas yang kedua, bukankah pasal ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sudah ditolak? Yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu Mas baca tidak putusannya secara penuh, secara full? Yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah delik umum. Delik umum itu apa? Semua pun bisa mengadu. Baik itu tim suksesnya presiden, Jokowi dihina, Megawati bisa mengadu, Puan Maharani bisa mengadu, Ganjar Pranowo bisa mengadu, Ardian Napitulu bisa mengadu, Budiman Sujatmiko bisa mengadu, tim-timnya dia bisa mengadu. Tetapi MK memutuskan di dalam putusannya itu agar delik ini diubah menjadi delik aduan. Jadi yang bisa mengadu di dalam 207 yang telah digugat ke Mahkamah Konstitusi itu adalah perintah MK, maka dikejawantahkanlah di dalam RUU KUHP ini penyerangan dan harkat martabat presiden tidak lagi delik umum. Delik umum itu artinya semua bisa mengadu, tetapi diubah menjadi delik biasa. Yang bisa mengadu adalah personal leg dari presiden, tidak bisa menggunakan kuasa hukum, dia harus tertulis dan surat. Nah, kenapa make sense tidak? Kepala negara lain saja dilindungi harkat martabatnya. Kenapa kepala negara kita tidak dilindungi harkat martabatnya? Seluruh KUHP di dunia ini, di dalam negara kodifikasi, melindungi kepala negara asing. Kepala negara asing saja kita lindungi harkat dan martabatnya. Masa kepala negara kita tidak kita lindungi? Ibarat kata kita muji-muji orang tua tetangga, terhadap orang tua kita maki-maki. Ini kan doesn't make sense. Maka daripada itu, apa yang dibuat di dalam 218 RUU KUHP ini, itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira saya tanya, kalau MK untuk memerintahkan delik aduan, dan dibuat pasal ini 218 itu delik aduan, bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi atau tidak?
Ya, tidak Bang. Nah, Anda sudah menjawab sendiri. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Begitu. Dan ini di dalam penjelasan tidak menghalangi dan menghambat jalannya demokrasi. Makanya menyambung dari pertanyaan Mas yang pertama, sepanjang itu dinyatakan kritik, baik itu bahasa satir seperti kepala ikan atau Jokowi hidungnya mancung, dalam arti bukan mancung secara fisik, secara substansi dia pembohong, maka ada yang namanya rehfadis kron, alasan penghapusan pidana. Begitu agak kiranya. Kalau di KUHP lama tidak ada. Kalau kamu dipidana tidak ada pemaafan hakim. Ya sudah, dipidana. Maka inilah konteksnya dekolonisasi. Kita harus bersyukur ini adalah hasil jeripayah begawan-begawan hukum pidana. Prof. Mulyatno, Prof. Sudarto, Prof. Barda, Prof. Muladi, Prof. Nyoman, bukan dibuat oleh orang sekonyong-konyongnya, tetapi orang yang tulus mendedikasikan ilmunya, tulus mendedikasikan waktunya untuk membuat kitab undang-undang hukum pidana ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Ayat 3 bahwa negara kita itu negara hukum, dalam pembangunan sistem hukum nasional maka harus diwujudkan pembangunan hukum itu membentuk KUHP ini. Jadi KUHP ini jangan dikira setahun 2 tahun jadi kitab undang-undang KUHP ini. Tidak ada pengerjaan undang-undang selama KUHP. Boleh dicek undang-undang apapun itu. Jadi undang-undang KUHP ini adalah undang-undang yang paling lama pengerjaannya. Sungguh ironi, mahasiswa yang baru lahir tahun 2001, 2002, 2003 mengatakan undang-undang ini buru-buru, kitab undang-undang KUHP pidana ini pasal-pasalnya terburu-buru, pembuatannya terburu-buru. Sebelum dia lahir itu KUHP sudah dibuat. Jadi doesn't matter. Makanya saya katakan ketika berbicara dalam konteks pidana, baca buku 1, baca buku 2, dan juga baca penjelasan. Dengan apa? Dengan asas teori dengan hukum pidana. Oke, mungkin ada sanggahan, silahkan. Mungkin aku izin masuk kepada pasal tentang perzinahan ya, yang mana yang menjadi kontroversial adalah perzinahan itu kan adalah masalah privat ya, ranah privat, yang mana itu adalah hak setiap orang untuk menentukan apakah dirinya ingin berzina atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Nah, kenapa kok ranah privat ini juga masuk dalam aturan hukum pidana negara gitu? Apakah ini tidak menyalahi hak asasi manusia ataupun tidak menyalahi ranah privat gitu? Begini Mas, kita ini membuat hukum pidana Indonesia, bukan membuat hukum pidana Jerman, bukan membuat hukum pidana Amerika, bukan membuat hukum pidana Barat, bukan membuat hukum pidana Portugal. Jadi apa yang ada nilai-nilai di Indonesia harus dikejawantahkan. Nah, ketika kita berbicara HAM, benar di dalam Undang-Undang 45 berbicara hak asasi pasal 28. Tetapi seperti kita ketahui, HAM dan demokrasi kita itu bukan HAM dan demokrasi yang bersifat universal, tapi HAM dan demokrasi yang bersifat partikularistik, yaitu interface, interkoneksi, interkonsolidasi antara nilai-nilai global, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan Pancasila. Makanya Prof. Muladi sering mengatakan bahwa Indonesia itu middle way, win-win solution, Indonesian way, jalan tengah. Jadi diratifikasi, disesuaikan sepanjang nilai-nilai yang ada di dalam hak asasi manusia, demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka diratifikasi. Tetapi apabila bertentangan, maka tidak diratifikasi. Maka oleh karena itu, secara mutatis mutandis, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila yang menerapkan nilai-nilai HAM yang diterapkan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka oleh karena itu, ketika kita berbicara Pancasila, yang pertama adalah orientasi ketuhanan, moral religius. Agama mana yang memperbolehkan orang berzina? Agama mana? Saya ingin menanya peserta di sini, agama mana yang memperbolehkan seseorang itu untuk melakukan berzina? Tidak ada, Bang.
mungkin lebih diarahkan ke negara yang sekuler, bukan negara yang demokratis ya. Tapi negara Nah, sekuler yang Anda sudah menjawab sendiri. Indonesia itu posisinya sekuler atau tidak? tidak, Bang. Negara negara Indonesia itu sekuler atau tidak? Tidak, Bang. Bukan. Negara Indonesia itu bukan negara sekuler, bukan negara individualistik, bukan negara liberalistik. Negara yang berasaskan Pancasila, dia tidak sekuler. Apa bukti dia tidak sekuler? Ketuhanan yang Maha Esa. Dia mengakui eksistensi ketuhanan, dan nilai-nilai ketuhanan itu harus dikejawantahkan di dalam undang-undang. Moral agamanya itu harus dikejawantahkan di dalam pembentukan undang-undang. Itu amanah di dalam undang-undang, dalam peraturan pembuatan undang-undang 11 tahun 2012, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Lah masa undang-undangnya memerintahkan seperti itu kita mengatakan, oh nggak usah dibuat delik zina dan lain sebagainya. Yang memerintahkan undang-undang. Oke, ketika kita tidak berbicara dalam konteks agama, ketika kita berbicara dalam konteks budaya, hampir 99% budaya di Indonesia, adat di Indonesia menolak yang namanya perzinaan. Nah, maka daripada itu, apa-apa yang ada di dalam Pancasila, hukum yang hidup di masyarakat, harus dikejawantahkan di dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk undang-undang KUHP. Itu amanah dari Undang-Undang 48 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat itu ketika Anda berzina, Anda akan mendapatkan beban moral di masyarakat ketika ketahuan. Maka itu harus dikejawantahkan. Cuman di sini masuknya nilai HAM untuk membatasi seperti apa. Jadi zina itu bukan delik adu, bukan lagi delik umum. Artinya delik umum itu semua bisa mengadu, melainkan delik aduan. Semisal A berzina dengan B, si ibu kos melapor, maka itu tidak bisa dipidana karena deliknya beda. Kecuali yang melapor itu ibunya si A, bapaknya si A, itu baru bisa dilakukan pemidanaan. Kalau ibu kos yang melapor tidak bisa dipidana. Tetangga kos yang melapor tidak bisa dipidana karena deliknya bersifat delik aduan. Makanya ketika kita membuat hukum pidana di Indonesia ini berbeda dengan membuat hukum pidana di Belanda, di Jerman, karena mereka itu homogen, ya agama-agama, negara-negara, mereka sekuler. Sementara kita, ketika kita berbicara di dalam konteks negara Indonesia, maka pembuatan hukum akan bergulat dengan tidak hanya dengan entitas politik, melainkan pergulatan dengan budaya, agama, dan adat istiadat. Begitu. Mungkin saya agak kaitkan dengan ini ya, dengan adanya RUU TPKS yang mana kita lihat sekarang ini begitu banyak kasus kekerasan seksual. Jadi RKUHP tentang pasal perzinaan ini sebenarnya salah satu upaya untuk mengurangi kekerasan seksual. Karena bagaimanapun kalau kita lihat awal daripada kasus kekerasan seksual itu berawal daripada legalisasi zina atau zina itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa sehingga menimbulkan perilaku kekerasan seksual. Saya rasa begitu. Apakah sepakat, Bang, kira-kira? Jadi begini, ketika norma itu lahir, para tim perumus, tim penyusun tidak hanya berdasarkan asas dan teori hukum pidana, tetapi mereka melihat sirkum di lapangan itu seperti apa. Nah, maka daripada itu, mau diatur secara ketat pun, yang namanya kesusilaan, yang namanya pelecehan seksual, pasti tetap ada. Kita ini berbicara norma, bukan penegakan hukumnya. Jadi perlu dipahami, penegakan hukum yang amburadul secara mutatis mutandis tidak menghilangkan normanya. Bukan berarti normanya yang jelek. Maka daripada itu, emang harus diatur mengenai perzinaan ini, mengenai kekerasan seksual itu. Makanya seperti yang saya
katakan di seluruh dunia itu isi KUHP itu sama pada hakikatnya, kecuali mengenai 3 hal. Yang pertama delik politik, yang kedua adalah delik penghinaan, dignity, yang ketiga adalah delik kesusilaan. Ini setiap negara berbeda. Seperti di Cina mengenai delik penghinaan. Kamu menyerang harkat martabat presiden di Cina, hilang kepalamu. Di Korea Utara mengenai delik penghinaan, kamu menyerang kehormatan harkat martabat presiden Korea Utara, hilang lehermu, ditembak mati. Seperti di Arab Saudi. Kamu menghina kepala negara di Arab Saudi, dihukum pancung kamu. Nah, lantas bagaimana dengan negara republik, negara Eropa? Ada itu di dalam negara Italia diatur pasal 207 KUHP Italia melarang untuk menghina presiden, menyerang harkat dan martabat presiden. Di Turki yang negara sekuler saja, Turki itu negara sekuler, juga mengatur penghinaan terhadap harkat martabat presiden. Lah, negara yang tidak bertuhan saja, yang memisahkan nilai-nilai agama saja mengatur itu. Lantas bagaimana kita negara yang mengakui eksistensi keberadaan Tuhan yang dikejawantahkan di dalam nilai-nilai Pancasila? Itu doesn't make sense. Nah, secara mutatis mutandis, maka dihubungkan dengan delik perzinaan dan juga RUU TPKS menurut saya sangat make sense sekali. Emang harus diatur. Kita berbicara norma, bukan berbicara penegakan hukum. Begitu. Oke, siap. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya mengenai dua pasal tadi, yaitu pasal tentang penghinaan presiden dan juga pasal perzinaan. Monggo dipersilahkan. Jadi kan ini kan kawan-kawan yang sering ikut aksi, yang demo RUU KUHP, paham tidak substansi RUU KUHP itu seperti apa? Maksud RUU KUHP itu seperti apa? Sebenarnya aksi kemarin dari teman-teman mahasiswa, khususnya juga mahasiswa Unisula ya. Mohon izin masuk, Pak. Boleh dipersilahkan, Mas. Ya, izin masuk. Maaf, ini suaranya agak soalnya ini lagi di perjalanan juga. Ada yang bertanya juga pada saya bahwasannya presiden itu kan jabatan, bukan individu. Kalau misalkan penghinaan terhadap katakanlah individunya gitu kan itu ada pasal penghinaan tentang individunya, tentang pencemaran nama baik, mungkin begitu, Pak. Oke. Itu sangat mudah sekali untuk dibantah, Mas. Kenapa harus ada pasal penghinaan terhadap presiden, penyerangan harkat dan martabat presiden? Make sense tidak? Di dalam KUHP seluruh dunia mengatur mengenai pasal anslag, makar, pembunuhan terhadap presiden. Ini di dalam KUHP seluruh dunia. Kenapa tidak menggunakan 338 saja, pembunuhan biasa? Kenapa dibedakan pembunuhan terhadap presiden dan pembunuhan biasa? Tolong bisa dijawab. Kenapa dibedakan? Iya, Pak. Nah, maka daripada itu, filosofi hukum pidana itu tidak hanya melindungi kepentingan individu, tidak hanya melindungi kepentingan umum, tetapi juga melindungi kepentingan negara. Presiden itu adalah simbol negara, maka secara mutatis mutandis dia harus dilindungi. Bicara masalah presiden ingin mengadu dia sebagai kepala negara atau sebagai pribadi, itu personal right dari presiden. Hak prerogatif presiden itu sendiri. Dan itu bersifat delik aduan. Begitu, Mas. Iya, siap, Pak. Oke. Tadi sempat ditanya tentang pemahaman mahasiswa yang ikut aksi RKUHP kemarin. Sebenarnya yang saya tangkap dari teman-teman mahasiswa yang ikut aksi kemarin itu tidak condong kepada pasal-pasal yang dianggap kontroversial, tetapi yang dipertanyakan adalah keterbukaan daripada DPR RI dan juga pemerintah terhadap perancangan ataupun pembahasan mengenai undang-undang RKUHP ini. Mahasiswa tiba-tiba mendengar RKUHP itu akan disahkan, padahal 2 tahun yang lalu
RUU KUHP ini sempat ditunda dan tidak diketahui pembahasannya sampai mana begitu. Tapi tiba-tiba Undang-Undang RKUHP ini akan disahkan. Nah, tentu ini menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan terhadap teman-teman mahasiswa ya. Apakah pemerintah yang saat ini itu cenderung otoriter, tidak memberikan haknya kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi maupun mengoreksi apakah ada pasal-pasal yang bermasalah di situ. Nah, itu adalah yang dipertanyakan mahasiswa pada aksi kemarin, tidak menuju pada pasal-pasal yang dianggap krusial tadi, lebih kepada mempertanyakan asas keterbukaan daripada pemerintah ini terhadap pembentukan undang-undang ini, seperti itu, Mas. Ya, saya tidak setuju kalau Anda hanya mengatakan asas keterbukaan saja dan tidak mengkritisi kontroversi pasal-pasalnya, tidak setuju. Buktinya aliansi mahasiswa mengkritiki mengenai pasal the Leaping Law, asas legalitas, pasal penghinaan presiden. Itu yang bicara di TV-TV itu siapa? Mahasiswa atau bukan? Ya mahasiswa, yang dikritik itu normanya. Dan juga seperti yang Anda katakan tadi, di dalam perundangan itu kan ada asas keterbukaan. Saya katakan tadi, Anda lahir tahun berapa? Saya tanya, Anda lahir tahun berapa? 2002, Bang. 2002, RUU KUHP itu dibuat 1956. Jadi tua RUU KUHP 50 tahun dari Anda. Anda 2002 baru lahir kemarin mengatakan RUU KUHP itu tidak ada keterbukaan. Itu sering diadakan seminar-seminar di setiap fakultas hukum di seluruh Indonesia, mulai dari Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, termasuk Unisula sendiri, Universitas 17 Agustus, Universitas Unair, Erlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Palangkaraya, Unpar, Universitas USU Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, dan universitas, tidak mungkin saya menyebutkan semua universitas kalau tidak bubar ini seminar. Apakah itu tidak dinamakan keterbukaan? Kalau Anda mengikuti seminar RUU KUHP di Undip itu 5 jam itu pembicaranya Prof. Muladi, Prof. Barda, dan Prof. Nyoman. Itu mendengar semua lapisan, baik dari buruh, lawyer. Jadi RUU KUHP ini jangan dikira DPR saja yang membuatnya, yang membuat ini tim pemerintah. Tim pemerintah ini bukan sekonyong-konyong yang menunjuk orang, tetapi tim ahli. Tim ahli itu diketuai siapa? Ya mulai dari Prof. Sudarto sampai ke generasi Prof. Edward Omar Syarif Hirariyat ini. Ada Prof. Barda, ada Prof. Nyoman, ada Prof. Muladi. Mereka sering melakukan sosialisasi di universitas. Bahkan Kemenkumham juga melakukan sosialisasi, ditimbulkan pasal-pasal yang bermasalah, yang dianggap dikritisi. Bahkan masalah gelandangan saja dihapus itu di dalam RUU KUHP. Anda mengatakan masih ada pasal gelandangan. Berarti Anda tidak membaca draft RUU KUHP itu sendiri. Kalau membaca secara keseluruhan kayaknya nggak mungkin, Bang, karena draftnya sendiri kurang lebih kayaknya ada sekitar 600-an, Bang. Nah, maka daripada itu bagaimana Anda mengatakan kalau proses pembuatan undang-undang ini tidak terbuka? Sekarang saya tanya, undang-undang apa yang proses pembuatannya paling lama di Indonesia selain RUU KUHP? RKUHP, Apakah ada? Ya KUHP. Hampir 60 tahun RUU KUHP ini dibuat belum disahkan. Masih ada bilang anak 2002 mengatakan bahwa undang-undang ini kurang sosialisasi, kurang partisipasi publik. Anda baru lahir, KUHP itu sudah disosialisasikan dalam lokakarya, seminar, di seluruh fakultas hukum di Indonesia, bahkan mengundang Profesor Keijer dari Belanda. Mungkin bukan RKUHP-nya, Bang, tapi pembaruannya sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 itu kurang adanya pembahasan seperti itu, Bang. Bukan secara keseluruhan RKUHP-nya, tapi pembaruannya sejak tahun 2019 itu sendiri gitu, Bang. RUU KUHP itu pembaharuan, Mas. Jadi tidak bisa dipisah. RUU KUHP itu tidak boleh dipisah satu-satu. Itu pembaharuan secara mutatis mutandis, semuanya menyeluruh.
Jadinya maka daripada itu 2019 Profesor Barda, Profesor Muladi, Prof. Nyoman melakukan seminar 5 jam itu. Apakah itu kurang partisipasi publik? Mengundang semua lapisan elemen masyarakat. Ya tentunya bukan seluruh masyarakat di Indonesia, perwakilan. Jadi sangat-sangat ironi sekali mengatakan sementara founding father memerintahkan agar KUHP ini dibuat, tetapi orang-orang sekarang yang anti terhadap KUHP ini yang mempertahankan status quo, dia masih bangga dengan KUHP peninggalan Belanda. Dia tidak bangga dengan negaranya sendiri yang ingin membuat KUHP ala negaranya sendiri dengan filosofi, dengan asas filosofi bangsanya sendiri, yaitu Indonesia yang berasaskan Pancasila. Dia lebih senang dengan KUHP lama, doesn't make sense. Pertanyaan lagi, kenapa draftnya itu tidak dibuka ke publik? Sebenarnya sudah dibuka. Kenapa waktu itu tidak dibuka langsung ke publik? Karena kita belajar daripada Undang-Undang Omnibus Law kemarin, Cipta Kerja. Ketika draftnya itu buru-buru dibuka ke publik, masih banyak tuh salah titik komanya, atau dannya, alternatif dan kumulatifnya. Itu sangat mempengaruhi Mas di dalam undang-undang. Apalagi ketika kita berbicara dalam konteks hukum pidana itu ketat. Lex scripta, lex serta, lex stricta. Dia harus tertulis, dia harus jelas, dia tidak boleh diinterpretasikan lain. Maka daripada itu, secara mutatis mutandis, pemerintah tim ahli itu kehati-hatian dalam membuat RUU KUHP ini. Yang membuat itu para guru besar. Pemerintah menyerahkan kepada guru besar. Yang tidak ada kepentingan politik di situ. Yang tulus mendedikasikan ilmunya terhadap perkembangan hukum pidana dalam sistem hukum nasional pidana Indonesia. Maka sungguh ironi sekali. Pistol Belanda yang masih tertinggal itu, asas legalitas itu, WPS, hukum pidana yang lama ini masih dipertahankan, yang kejam, yang tidak ada kepastian hukum di dalamnya, menjerat berapa banyak lagi, berjuta-juta korban yang terpidana karena ketidakpastian kitab undang-undang hukum pidana kita. Kenapa saya katakan tidak pasti? Karena sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 KUHP itu Pasal 2 tentang peralihan itu mengatakan bahwa yang diberlakukan itu WPS, Wetboek van Strafrecht yang tertanggal 1918, ya tahun 1918. Dan di situ terjadi dualisme penerjemah antara Mulyatno dan Susilo. Dan kedua penerjemah ini berbeda dalam menerjemahkan. Maka tidak ada kepastian harus menggunakan yang mana. Maka daripada itu kita harus membuat KUHP Siskumnas kita sendiri berdasarkan asas bangsa kita sendiri, berdasarkan moral-moral, nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita sendiri. Jangan membayangkan KUHP di Amerika. Di Amerika itu common law system, dia tidak menggunakan KUHP. Jangan berbicara KUHP Jerman, KUHP Belanda, KUHP Itali, yang dimana kebebasannya itu kebebasan universal. Kita partikularistik, berbeda. Oke, buat teman-teman apakah ada sanggahan ataupun pendapat lainnya? Jika ingin berargumen, monggo dipersilahkan. Mengingat waktu udah mau jam 9 ya, dan kurang 20. Saya bisa, Kak. Oke, bisa diperkenalkan dulu, Mas. Asal dari mana? Oh iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Jadi ini belum sempat ganti nama, Mas. Maaf. Jadi nama saya Muhammad Reza, asal instansi Unhas FISIP. Yang ini saya pertanyakan kepada kakak, bagaimana mengenai undang-undang perlindungan presiden dan wakil presiden. Jadi itu manfaatnya bagi
masyarakat apa Kak? Mungkin cukup simpel seperti itu juga. Makasih. Langsung dijawab aja, Mas. Oke, begini. Sebenarnya pertanyaan Masnya sudah panjang lebar saya jelaskan tadi. Apa manfaat dibentuknya pasal ataupun delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagaimana 218 tadi. Ya seperti yang kita ketahui, filosofi hukum pidana itu mengatur apa? Yaitu kepentingan umum, kepentingan individu, dan juga kepentingan negara. Make sense tidak kepala negara asing saja dilindungi di dalam KUHP kita? Masa sih kepala negara kita sendiri tidak dilindungi? Jadi tidak serta-merta orang ketika dia menjadi presiden bebas kita hina, tidak. Di dalam Pancasila itu keadilan yang beradab. Ketika berbicara menghina seseorang itu toh walaupun dia presiden beradab atau tidak? Tentunya tidak. Makanya itu filosofi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum. Perlu digarisbawahi, penghinaan bukan kritik. Kalau pengkritik tidak dipidana. Ini menghina. Kalau kamu mengatakan Jokowi ini pemindahan ibu kota menghabiskan uang negara, sangat tidak masuk akal kebijakannya, itu tidak bisa dipidana. Tetapi kalau kamu mengatakan Jokowi ini B, Jokowi ini kebun binatang dan lain sebagainya, apakah itu masuk dalam kualifikasi kritik? Kan tidak. Itu menghina seseorang. Apakah boleh seseorang itu ketika dia menjadi presiden dihina, dihilangkan harkat dan martabatnya? Tidak boleh. Dia tetap harus dilindungi. Karena filosofi hukum pidana juga melindungi tidak hanya kepentingan individu, melainkan juga kepentingan negara. Maka secara mutatis mutandis, pelindungan itu harus tetap dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden. Dan perlu diketahui, kenapa pemidanaannya itu 4 tahun. 4 tahun itu bukan berarti sekonyong-konyongnya bisa dipidana penjara, tidak. Ada asas pemaafan hakim, rechtelijk pardon. Kalau Jokowi memaafkan, itu tidak bisa dilakukan pemidanaan. Kalau hakim menganggap ini dampaknya tidak terlalu besar, sirkumnya itu tidak bisa dipidanakan. Makanya pidana yang di dalam KUHP, di dalam konsep RUKHP pidana yang 4 tahun itu bisa terjadi alasan penghapusan pidana, pemaafan, rechtelijk pardon namanya. Begitu Mas. Jadi tujuan hukum pidana itu, filosofi hukum pidana itu bukan hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Bisa berpendapat lagi Kak? Silakan. Oh ya, terima kasih banyak Kak. Ya, saya sependapat mengenai itu Kak, mengenai harkat menjunjung tinggi nilai martabat manusia. Lantas bagaimana dengan kemarin waktu bisa dibilang penghinaan terhadap profesi tukang bakso Kak? Apakah itu Kan itu kan sudah ada pasalnya, sudah penghinaan terhadap penyerangan harkat dan martabat orang, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kan itu kan sudah ada normanya. Tinggal aparat penegak hukumnya saja mau nggak menegakkan hukum terhadap penghinaan yang dilakukan oleh siapapun, baik itu pun kepala negara terhadap seseorang. Nah, perlu dipahami, penegakan hukum yang amburadul, penegakan hukum yang hancur, penegakan hukum yang jelek secara mutatis mutandis tidak bisa disalahkan ke normanya. Seperti saya kasih contoh, di dalam Undang-Undang 31 tahun 99, ketika melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana, maka itu akan dihukum mati. Tetapi ketika kita berbicara dalam prakteknya, Juliari Batubara ketika dia melakukan tindak pidana korupsi bansos saat COVID, dipidana mati apa tidak? Dipidana mati atau tidak?
dipidana mati, Kak. Tidak dipidana mati. Padahal undang-undangnya itu menyarankan untuk pidana mati. Tetapi penegak hukumnya tidak menaati undang-undang itu. Jadi penegakan hukum yang amburadul, penegakan hukum yang hancur, secara mutatis mutandis tidak bisa menyalahkan norma yang telah dibuat. Begitu juga RUU KUHP ini, begitu juga undang-undang yang penghinaan terhadap umum. Oh iya, Kak. Jadi itu mengenai penghinaan terhadap umum itu, Kak, sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya Sudah, itu, Kak, yang tadi. sudah diatur. Baik itu di Undang-Undang ITE, sudah Oh diatur iya. semua. Jadi penegak hukum yang jelek, undang-undang dibuat malaikat pun, seandainya undang-undang itu dibuat oleh malaikat, norma hukum itu dibuat oleh malaikat, peraturan perundang-undang itu dibuat oleh malaikat, tapi kalau penegak hukumnya iblis, ya tidak akan bisa terrealisasi. Apakah menyalahkan normanya? Di sini kan banyak anak agama, wala taqrobu jina, jangan mendekati jina. Ada ayatnya seperti itu. Ketika orang berzina, dia tahu ayat itu. Apakah ayatnya yang salah atau orangnya? Orangnya. Ya orangnya sudah terjawab sendiri. Begitu juga undang-undang. Apabila undang-undang itu sudah dibuat, tetapi tidak ditegakkan oleh penegak hukumnya amburadul, maka secara mutatis mutandis tidak bisa menyalahkan undang-undang itu, tidak bisa menyalahkan norma itu. Begitu juga RUU KUHP ini. RUU KUHP ini berbicara norma, bukan penegakan hukum. Oke, gimana Mas? Apakah ada tanggapan lain mungkin? Atau untuk kawan-kawan yang lain jika ingin bertanya, mungkin saya kasih kesempatan. Gimana kawan-kawan? Kalau tidak ada yang mau bertanya, bisa lagi, Kak, moderator Tabe. Oke, boleh. Silakan. Boleh. Ya, terima kasih. Yang saya pertanyakan itu, Kak, saya sebenarnya masih sulit membedakan yang mana batasan kapan dikatakan kritik, kapan dikatakan penghinaan gitu, Kak. Saya ingin memberi sebuah contoh kalimat, misalnya rasanya kebijakan presiden sampai saat ini tidak ada manfaatnya, melainkan hanya merugikan masyarakat bawah saja dan hanya memperkaya, menguntungkan bagi kaum oligarki. Apakah itu dengan kata tidak ada manfaatnya dan merugikan termasuk kritik atau penghinaan? Mungkin sekian, Kak. Terima kasih. Itu termasuk kritik. Karena yang Anda kritik itu adalah kebijakannya. Kan sudah saya jelaskan berulang-ulang kali. Ketika kita berbicara di dalam konteks penghinaan, di dalam hukum pidana, dignity itu ada 4 kualifikasinya. Yang pertama smart, yaitu menista. Yang kedua laster, yaitu memfitnah. Yang ketiga belediging, penghinaan ringan. Yang keempat adalah laster kepordemaging, yaitu menuduh secara memfitnah. Ya sepanjang yang Anda kritisi itu emang dalam konteks kritis, dalam mengkritisi kebijakan negara, pemerintahannya, ya itu tidak bisa dikatakan pidana. Tetapi ketika Anda mengatakan, oh, misalnya aku presiden, Andre ini anak babi, lah itu kualifikasinya menghina, penyerangan harkat martabat. Jadi sangat berbeda sekali antara kualifikasi penghinaan dengan kritik. Kritik itu kebijakannya, penghinaan itu penyerangan harkat dan martabat dia. Itu sudah dijelaskan panjang lebar di pasal 218 di ayat kedua penjelasan. Oh, jadi kalau penyerangan mengenai yang pada individunya itu, Kak, dapat dipidana.
Ini penyerangan dalam konteks apa ini? Menghina. Menghina presiden, menghina presiden misalnya Presiden. Kak. Iya, presiden. Itu kan presiden profesinya Kak. Iya kan itu personal leg dari presiden. Makanya di dalam 218 itu deliknya delik aduan. Kenapa? Delik aduan. Delik aduan yang bisa mengadu itu dibatasi. Hanya presiden, hanya orang yang dihina itu sendiri yang bisa mengadu. Dia mengadu sebagai apa? Apakah dia mengadu sebagai kepala negara? Apakah dia mengadu sebagai individual dia? Itu personal leg dari presiden. Terserah dia mau memilih apa. Iya baik Kak, terima kasih banyak. Oke, cukup ya. Saya akan menyebutkan diskusi pada malam ini. Jadi dikatakan tadi bahwasanya Undang-Undang RKUHP itu lahir daripada kolonial Belanda. Tapi jika dikatakan apakah relevan jika diterapkan di Indonesia, tidak. Tapi di sini RKUHP yang pada saat ini kita bahas ini dikaitkan dengan adanya asas moral, asas Pancasila yang mana di dalam pasal 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu harus dipertimbangkan gitu sebagai negara yang berpancasila dan bermoral gitu. Kemudian 218 dikatakan bahwasanya penghinaan itu dapat dikatakan atau dapat dipidanakan jika memenuhi 4 kualifikasi, yaitu yang pertama adalah menista, memfitnah, kemudian penghinaan ringan, menuduh secara memfitnah. Nah itu adalah kualifikasi dikatakan menghina ataupun merenggut martabat daripada presiden seperti itu. Terus kemudian pada pasal perzinaan tadi dikatakan bahwasanya apakah ada agama yang memperbolehkan zina? Apakah ada? Tentu tidak ada. Kita tidak bisa berbicara mengenai soal agama. Kita berbicara mengenai budaya di Indonesia, maka tidak dapat dibenarkan perilaku zina itu. Maka pasal 218 dan juga 200 pasal tentang perzinahan ini telah mengikuti atau telah dihubungkan dengan adanya asas Pancasila, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian terkait aksi daripada mahasiswa kemarin, sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan sosialisasi terhadap pembahasan mengenai Undang-Undang RKUHP ini. Tetapi apa yang disuruhkan mahasiswa itu substansinya tidak jelas. Yang disuarakan tidak jelas mengenai pasal-pasal dalam RKUHP, yang mana tentu di dalamnya itu substansinya kurang memahami mengenai undang-undang hukum pidana. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin itu yang saya simpulkan pada diskusi kali ini. Kurang lebihnya seperti itu, yaitu tentang latar belakang RKUHP yang mungkin dikaitkan dengan asas-asas Pancasila ataupun moral dan lain sebagainya, yang tentu itu menjadi pertimbangan mengapa pasal ini tuh ada gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gusti Muhammad Andri yang sudah bersedia untuk memantik diskusi pada kali ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menghadiri ataupun bersedia untuk mengikuti kegiatan diskusi kali ini. Saya berharap diskusi kali ini tidak hanya berhenti pada malam ini saja. Kita bisa melakukan kegiatan ini di lain kesempatan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu closing statement. Oke, silakan Mas. Saya tanya kawan-kawan semua, apakah ingin bertahan dengan KUHP peninggalan Belanda yang usianya sudah 222 tahun lamanya, yang tidak ada nilai-nilai Pancasila, yang tidak ada nilai-nilai hak asasi kemanusiaan, atau memilih RUU KUHP yang dimana RUU KUHP itu sesuai dengan nilai Pancasila, sesuai dengan asas bangsa kita, sesuai dengan filosofi bangsa kita.
Jadi memilih KUHP lama atau RUU KUHP ini disahkan? Simple pertanyaan saya. Memilih RUU KUHP yang sekarang disahkan, Mas, yang terbaru. Nah, oke, berarti kita sepakat, kita dukung RUU KUHP ini disahkan, karena berapa banyak para guru besar dalam penyusunan RUU KUHP ini sudah berpulang ke rahmatullah karena ketulusan jiwa mereka dalam menyusun RUU KUHP ini. Ada Prof. Mulyatno, Prof. Sudarto, Prof. Nyoman, Prof. Muladi, Prof. Sahatepi. Mereka sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketulusan mereka. Yang tersisa tinggal Prof. Barda Nawawi Arif. Kita doakan para founding father begawan hukum pidana ini, semoga mereka dalam keadaan sehat, dilindungi Allah, dan yang sudah berpulang, semoga ini menjadi amal jariah mereka. Semoga ini menjadikan kebanggaan bagi mereka karena ketulusan mereka RUU KUHP ini disahkan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai negara merdeka, kita harus punya KUHP sendiri yang ala Indonesia, filosofinya sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita. Jadi jangan mempertahankan KUHP yang sudah tidak layak untuk dipakai itu. Belanda saja sudah 455 kali mengubah KUHP-nya. Lah kita sekali saja belum. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga karena teman-teman di sini sudah pada setuju RUU KUHP akan disahkan, semoga Juli ini RUU KUHP masuk paripurna dan disahkan. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai closing statement. Syukran jazilan, jazakumullah khairan, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu muwafiq ila aqwaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam-salam yang lainnya. Terima kasih kepada kawan-kawan Bangkit sudah mengundang saya, sudah mengadakan ini, dan media partner seperti Suprema, BLM, BEM, Senat, dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Mungkin cukup sekian, Pak Moderator. Dan terima kasih juga kepada Pak Moderator yang telah sabar memandu acara ini, yang telah kritis terhadap draft RUU KUHP, dan kawan-kawan yang lainnya tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekian Pak Moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Mas Gusti dan juga teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa foto bareng dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan keluar wabarakatuh. dulu ya, teman-teman. Terima kasih juga Jangan keluar dulu, kepada teman-teman. Bang Tolong foto bareng dulu aja. moderator yang telah mengadakan acara ini. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bisa Bang. minta waktunya buat on cam semua. Kita akan ada foto bareng buat menandakan. Bisa on cam ya teman-teman. Oke teman-teman, di on cam ya, taruh on cam semuanya. Oke, yang lain mana? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih ya kawan-kawan. Saya izin live. Ya, Mas, terima kasih. Oke, terima kasih.